Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih tetap membuat video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak dan kali ini sudah memasuki bagian yang ke-10. Adapun tema kita kali ini adalah asas-asas pemungutan pajak. Nah, kalau kita berbicara mengenai asas pemungutan pajak, makna sederhananya adalah alasan apa kenapa sebuah negara itu dianggap lebih berhak di dalam memungut suatu pajak. Kenapa ini muncul? Di mana pada awalnya dalam hukum perpajakan biasanya negara yang paling berwenang untuk memungut pajak seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaan daripada si wajib pajak itu. Misalnya, kalau si A adalah warga negara Indonesia, maka Indonesia lah yang paling berwenang untuk memungut pajaknya. Demikian juga misalnya kalau dia warga negara Australia, maka Australia yang paling berwenang untuk memungut pajaknya. Tetapi ternyata teman-teman bahwa dunia itu semakin berkembang, ya. Informasi dan teknologi juga semakin berkembang dan kita masuk yang namanya era globalisasi. Bahwa pergerakan dari satu negara ke negara yang lain, kemudian perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain itu semakin gencar. Sehingga di dalam satu negara itu akan semakin banyak warga negara asing. Nah, hal inilah kemudian yang memunculkan perdebatan. Misalnya kalau si A seorang warga negara Amerika, lalu kemudian dia tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, kira-kira negara apa yang paling berwenang untuk memungut pajaknya? Apakah Indonesia karena dia tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, atau Amerika karena dia adalah warga negara Amerika? Nah, perdebatan-perdebatan itulah yang kemudian yang memunculkan asas-asas pemungutan pajak ini. Sehingga dalam perkembangan dunia hukum pajak ada 3 asas utama di dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas domisili, yang kedua adalah asas sumber, dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Kita masuk yang pertama, yaitu asas domisili. Kalau dikatakan asas domisili adalah bahwa negara yang paling berhak untuk memungut pajak seseorang itu adalah negara di mana seseorang itu tinggal. Jadi kalau dia tinggal di Indonesia, terserah apakah dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia atau tidak, atau terserah apakah dia warga negara Indonesia atau tidak, tapi selama dia tinggal di Indonesia, maka Indonesia lah yang berwenang untuk memungut pajaknya. Nah, biasanya negara yang menerapkan asas pemungutan pajak asas domisili ini adalah negara yang memiliki penduduk yang besar, tapi termasuk kategori negara berkembang atau negara yang belum maju. Kenapa bisa begitu? Kalau satu negara itu memiliki penduduk yang besar, maka akan sangat banyak penduduknya yang tinggal di negaranya sendiri. Dan kalau dia merupakan negara yang berkembang, biasanya kan negara berkembang itu tingkat sumber daya manusianya itu akan rendah. Karena tingkat SDM-nya rendah, maka kebanyakan juga warga negaranya akan tinggal di negaranya itu sendiri. Sehingga negara tersebut akan menerapkan asas domisili supaya pemungutan pajaknya menjadi maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke asas sumber. Kalau dikatakan asas sumber bahwa negara yang paling berwenang untuk memungut pajak seseorang adalah di mana penghasilan tersebut dia dapatkan. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, seandainya Indonesia menerapkan asas sumber, tidak masalah dari mana kewarganegaraannya, tidak masalah di mana dia tinggal, tetapi selama penghasilannya itu didapatkan di Indonesia, maka Indonesia itu paling berwenang untuk memungut pajaknya. Nah, bisa saja ya, saya kasih satu contoh ya. Bisa saja misalnya karena seseorang itu bekerja di bidang jasa, ya, misalnya dia tinggal di Singapura dan dia juga adalah warga negara Singapura, tapi memiliki bisnis di Indonesia, maka dengan asas sumber ini, Indonesia berwenang untuk memungut pajaknya. Ini sebagai contoh. Nah, biasanya negara yang menerapkan asas sumber ini adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang besar. Sehingga dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut akan menghasilkan banyak pajak.
Kita masuk yang ketiga, yaitu asas kebangsaan. Nah, kalau dikatakan asas kebangsaan, artinya di sini bahwa negara yang paling berhak untuk memungut pajak seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaannya. Jadi, kalau misalnya dia warga negara Amerika, tidak peduli apakah dia tinggal di Indonesia, tidak peduli apakah dia mendapatkan penghasilannya di Australia, tapi selama dia masih tetap menggunakan kewarganegaraan Amerika, maka Amerika lah yang paling berwenang untuk memungut pajaknya. Nah, biasanya asas kebangsaan ini diterapkan oleh negara-negara maju, di mana kalau dia negara maju tentu SDM-nya juga sudah sangat berkualitas. Karena SDM-nya sudah sangat berkualitas, maka akan sangat banyak yang bekerja di luar negeri. Nah, itulah asas-asas pemungutan pajak. Nah, ternyata ketika setiap negara bersikeras dengan asas-asas pemungutan pajak ini, maka seringkali muncul pertentangan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena masing-masing negara merasa paling berhak untuk memungut pajaknya. Biasanya, pertentangan perpajakan itu paling sering terjadi antara negara yang sedang berkembang dan negara yang maju. Nah, saya katakan tadi bahwa negara yang berkembang itu biasanya menerapkan asas domisili dan asas sumber. Sedangkan negara maju itu menerapkan asas kebangsaan. Saya kasih satu contoh. Seperti si A yang tadi ya. Misalnya si A itu adalah warga negara Amerika. Tetapi kemudian dia bekerja dan tinggal di Indonesia, ya. Dia bekerja di perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Artinya, kalau Indonesia menerapkan asas sumber maupun asas domisili, maka seharusnya Indonesia lah yang berwenang untuk memungut pajak si A. Sedangkan Amerika, kalau misalnya dia menerapkan asas kebangsaan, maka Amerika juga berwenang untuk memungut pajak si A. Nah, kalau terjadi pertentangan perpajakan seperti ini, maka yang menjadi korban siapa? Nah, korbannya adalah si A tersebut. Kenapa? Karena dalam satu tatbestan ataupun peristiwa pajak yang sama, dia dikenakan dua pajak yang berbeda. Satu pajak oleh Amerika Serikat dan satu pajak oleh Indonesia. Padahal di awal sudah saya katakan bahwa di dalam hukum pajak satu hal yang harus dihindari adalah adanya pajak berganda. Kenapa? Karena pajak berganda ini sangat tidak adil bagi seorang wajib pajak. Ini akan sangat membebani dia. Nah, bagaimana caranya supaya penerapan asas pemungutan pajak ini tidak menimbulkan yang namanya pertentangan ataupun perdebatan antar negara? Caranya adalah dengan menerapkan yang namanya perjanjian perpajakan antar negara. Nah, perjanjian perpajakan ini bisa bermacam-macam, mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu perjanjian bilateral. Kalau dikatakan bilateral dari kata bi berarti perjanjian antar dua negara. Kemudian dalam tingkat yang lebih tinggi ada namanya perjanjian regional, berarti perjanjian perpajakan antara satu kawasan. Dan yang paling tinggi itu adalah perjanjian multilateral, yaitu perjanjian perpajakan antar negara yang ada di seluruh dunia. Nanti di akhir daripada video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak, kita akan masuk nanti yang namanya hukum pajak internasional dan termasuk juga penghindaran perpajakan di bidang hukum pajak internasional. Jadi tidak perlu kita bahas di sini, tapi yang jelas saya ulangi bahwa penerapan asas-asas pemungutan pajak ini itu menimbulkan yang namanya pajak berganda internasional. Dan yang menjadi korbannya adalah si wajib pajak. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi yang namanya pajak berganda, muncullah perjanjian perpajakan. Jadi, perjanjian bilateral antar negara itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisinya. Ya, misalnya, perjanjian perpajakan bilateral antara Indonesia dengan Jepang tentu berbeda dengan perjanjian bilateral perpajakan antara Indonesia dengan India. Kenapa? Karena
situasi kondisi antara Indonesia dengan Jepang dan Indonesia dengan India itu juga berbeda. Disinilah fungsinya para diplomat-diplomat kita untuk melihat kira-kira bagaimana peluang supaya Indonesia tetap mendapatkan penghasilan yang besar dari ekspatriat ataupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ataupun bagaimana caranya supaya bisa memaksimalkan pemungutan pajak terhadap warga negara asing yang mendapatkan penghasilannya di Indonesia. Nah, itulah teman-teman sebuah video singkat tentang asas-asas pemungutan pajak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.